Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Agak batuk dikit. Masker. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan sehat. Mudah-mudahan seterusnya sampai Ramadan, sampai Lebaran kita masih diberikan sehat. Amin. Yang kedua, salawat salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para pengikut. Ujian atau musibah itu nggak bakal berhenti, sampai kapanpun, dari dulu sampai kiamat lah, dalam bentuk gonta-ganti lah. Makanya kemarin kan pertanyaan saya, setelah virus corona apalagi kan itu, mesti ada lagi, cuma bentuknya apa. Coba kalau kita lihat di Al-Quran surat Al-Baqarah 154 apa atau berapa itu. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa lana buluanakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Diawali dengan kata-kata sungguh. Sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan dan kelaparan. Begitu juga kekurangan sembako. Kemudian kekurangan buah-buahan dan lain-lain lah. Tetapi ayat ditutup dengan kata-kata wabasyiris sabirin. Bergembiralah bagi orang yang sabar. Kita tahu hari ini kita merasakan lah yang namanya ketakutan ada. Walaupun ada yang mengatakan kita nggak perlu takut sama virus lah, sama Allah aja, ya kan. Tetapi hati kecilnya ada virus tetap takut. Dan kita pengertian takut itu juga jangan diartikan seperti yang saya sampaikan itu, jangan diartikan takut dengan virus sama dengan takut dengan Allah, enggak. Takut dengan virus, takut dengan makhluk itu sifatnya kehati-hatian aja. Makanya kita perlu ada kewaspadaan, ada kehati-hatian. Tetapi siapapun hari ini yang mengatakan saya nggak takut kepada virus, hakikatnya dia takut. Nah, apalagi kalau kita lihat hari ini itu yang namanya pemberitaan. Ya. Jadi penyampaian berita dengan penyampaian atau katakan penularan berita dengan penularan virus sekarang kan kejar-kejaran. Virus menularnya juga gencar, kemudian informasi atau penyampaian berita juga penularannya gencar. Ini kan sekarang berlomba sampai yang mana duluan. Apa virusnya duluan atau beritanya duluan. Oleh karena itu, ketika kita hari ini berada pada kondisi yang memang dipaksa kita dengan kemajuan teknologi, yang namanya perkembangan penularan informasi itu per detik, istilahnya per detik. Dan bisa-bisa satu orang itu memberitakan hal-hal yang kadang-kadang bertentangan dengan prinsipnya, dengan sikapnya. Katakanlah, pagi ini saya menyampaikan informasi tentang perlunya kita waspada atau takut dengan virus.
Tapi ntar siang kita dapat informasi dari orang lain, kita nggak perlu takut, kita share lagi kan gitu. Akhirnya apa? Kita sendiri itu nggak punya pendirian akhirnya. Kan itu. Oleh karena itu, karena kita berhadapan dengan kondisi yang saling bersaing, informasi bersaing, kita patuh aja lah kepada ulama dan umaro kan ya. Ulama ya kita tahu majelis ulama yang menjadi representasi hari ini. Kemudian bahkan ormas-ormas yang seperti Muhammadiyah, NU pun sekarang sudah sama. Umaro siapa? Umaro ya pemerintah. Kalau di tingkat Jakarta atau di tingkat provinsi, gubernur. Di tingkat kabupaten kota, wali kota, bupati. Kalau di tingkat nasional, presiden. Itu yang kita patuhin. Jadi informasi dari sana yang kita jadikan pegangan, kemudian untuk kita laksanakan. Jadi, kalau kita sudah bersikap seperti itu, kepada ulamanya, kepada umaronya kita sudah satu sikap, satu pandangan, maka insya Allah kita nggak akan tubrukan antara satu dengan yang lainnya. Ada satu ungkapan, ya saya nggak begitu paham apa itu hadis atau bukan, ya. Tapi menarik itu. Dikatakan sinfani minan nas, ada dua kelompok dalam manusia atau dalam kelompok dalam masyarakat. Idza sholaha, kalau kedua kelompok itu bagus, fasolahan nas jami'an, maka baiklah seluruh manusia. Wa idza fasada, kalau dua kelompok ini jelek, fa fasada nas kullaha, maka seluruh manusia kulluhum, maka semua manusia akan jelek. Apa itu? Ala wahya al ulama wal umaro. Dua kelompok itu adalah ulama dan umaro. Maksudnya apa? Kalau dua kelompok ini ulama umaro satu pandangan, kemudian kita sebagai rakyat juga satu pandangan terhadap dua kelompok itu, maka insya Allah nggak akan terjadi gesekan-gesekan yang serius menyangkut persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, tadi ada kata-kata wabasiris sobirin. Kita disuruh sabar. Dan kalau kita sabar, maka Allah berikan kabar gembira. Wabasiris sobirin. Sabar seperti apa? Kita sekarang berhadapan dengan virus sudah berapa hari ya? Dari mulai awal Februari kalau nggak salah ya, Pak, akhir Januari lah. Seingat saya dulu, saya bikin acara diskusi di kampus Yarsi tanggal 21 Februari, itu baru merebak cerita, tapi belum semua orang tahu. Ketika itu saya mengundang beberapa pihak. Setelah tanggal 2 Maret, Presiden kita mengumumkan ada 2 orang yang terpapar virus itu, barulah kemudian menjadi viral. Betul, di Indonesia sudah ada. Dan kalau kita lihat perkembangannya sekarang udah tanggal 9 ya. 9, sekarang udah cukup lumayan besar. Di atas 1.000 apa? Di atas 2.000 ya? 2.000 lebih ya? Itu artinya apa? Memang ada. Memang ada. Nah, dalam kondisi seperti itu memang kesabaran itu perlu. Ya. Kita berada di rumah, ya bete lah, pasti bete lah. Karena di rumah namanya... Nah, baru kedengeran tuh. Hah? Baru terdengar. Nggak ada kegiatan apa-apa ya di rumah.
Enggak. Akhirnya kegiatan di rumah cuma 3 macam. 3R, apa 3R, apa 3U. Oh, tuh Pak Rizky. Urusan kasur, urusan dapur, urusan sumur, kan gitu ya. Sumur. Cuman itu doang. Jadi kalau istilah anak gaul sekarang, Nggak lihat, nggak kelihatan tuh wajahnya. 4L, apa 4L itu? Lo lagi kan itu. Tuh, Pak Rizky. Itu. Jadi ketemunya itu aja, nggak ada variasi. Jadi kalau kemudian muncul semakin ketakutan, semakin ngeri, semakin apa gitu, itu bisa dimaklumi. Apalagi begitu baca berita macam-macam, ada yang nangis, ada yang di PHK, ada yang ini itulah, luar biasa lah kelihatannya. Jadi kesabaran adalah kunci hari ini. Kunci supaya untuk menetralisir perasaan-perasaan yang tadi itu. Nah, jadi supaya juga kita ke belakang, nengok juga masa-masa lalu dulu, ternyata yang peristiwa-peristiwa seperti ini juga berlalu atau berlaku. Sudah pernah berlaku, pernah ada. Jadi lagi kesabaran itu menjadi kunci untuk menghadapi hal-hal yang seperti ini. Nah, salah satu bentuk yang bisa menggembirakan kita ya seperti ini, kumpul-kumpul seperti ini. Paling ngelihat masing-masing tampilan wajah kita ini kan lucu-lucu kan ya. Lucu-lucu, ada yang pakai masker, sarung, ada yang pakai macam-macam lah itu kan. Jadi, ini menjadi kegembiraan. Nah, ini menjadi solusi. Ini solusi untuk membuat kita nggak terlalu stres. Enggak tuh nggak ada. Apalagi kita sebentar lagi akan berhadapan dengan yang namanya bulan puasa. Ya. Nah, ini kan juga menjadi hal yang menarik. Kita mau makan, ada edaran katanya itu puasa itu di rumah, tarawihnya di rumah, bahkan sholat idnya pun di rumah. Nah, ya kan, sehingga muncul diskusi. Tapi terlepas dari itu semua, menurut saya dengan adanya ujian seperti ini kita jadi pinter. Nah, jadi sabar, jadi pinter. Ya kan, jadi menarik itu, jadi pinter itu. Hanya kita buka hadis, buka macam-macam lah kan. Itu menjadi semakin kita pinter, Jadi karena itu forum kajian atau forum diskusi seperti ini, silaturahmi seperti ini, jadi bagian daripada solusi untuk menghadapi hal-hal yang pahit. Bahkan kemarin waktu saya mau kedatangan Fitri sama Kavi dan anaknya atau cucunya, Bian, itu pertemuannya sampai menarik. Pertemuan di tempat terbuka, kemudian itu mau menyerahkan sesuatu, itu dari jarak yang lumayan 2 meteran lah, 1,5 meter itu kan. Jadi ya kita saling saling menjadi seperti itu. Sampai saya tulis di Instagram, baru sejak 63 tahun itu, baru kali ini ngadepin suasana seperti ini. Ya kan, 63 tahun, bahkan mungkin lebih. Zaman orang tua kita itu juga, jangan-jangan juga belum pernah ngalami suasana setegang itu, sehoror itu. Tapi hari ini kita merasakan. Jadi yang namanya jarak itu betul-betul terjadi. Yang namanya social distancing itu betul terjadi di depan mata kita. Kita merasakan lah. Jadi karena itu, tetapi ini kita ngebaca sesuatu yang yang menggembirakan, cerita khusus, cerita yang menarik. Jangan kita anggap sebagai cerita yang apa-apa gitu ya.
mudah-mudahan kalau kita anggap sesuatu yang ya lucu-lucuan ya, tapi lucu-lucuan yang serius ya insya Allah lah. Kemudian tadi dikatakan wabasiri sabirin. Siapa orang sabar itu? Bentar. Itu susu. Maka di 155-nya Allah berfirman atau menjawab, orang-orang yang sabar adalah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia itulah atau mereka itulah orang yang menyadari bahwa kita ini milik Allah dan bakal kembali kepada Allah. Kadang-kadang kita kan over ya, anggap badan kita milik kita, bukan. Badan kita milik Allah. Harta kita milik Allah. Semua yang ada di muka bumi milik Allah. Dan suatu hari nanti akan kembali. Jadi oleh karena itu, ini juga ingatan Allah yang luar biasa untuk kita renungkan. Supaya kita menyadari jangan melebihi kapasitas kita kepada Allah gitu. Kita milik Allah dan kita kembali kepada Allah. Kalau kita sudah memahami itu, insya Allah. Yang terakhir yang perlu saya sampaikan pada ini, apapun yang kita hadapi, walaupun dengan segala kekurangan tadi ya, berbagai hal, termasuk kekurangan dari kebiasaan ke masjid sekarang udah berkurang, kebiasaan ke masjid tidak berkurang, bahkan Jumatan nggak tahu di Bogor atau di Om Qadar ini ada nggak Jumatan? Nah ini kan barangkali udah merata sekarang, Jumatan pun ditiadakan di masjid. Nah, orang yang tidak memahami bahwa Jumatan itu atau dalam kondisi seperti ini boleh kita melakukan di rumah, jangan-jangan kita menganggap ini sesuatu yang akan mengurangi nilai pahala ya, kan? Padahal enggak. Insya Allah, karena kondisi ini kan kondisi yang dibenarkan atau ya dibenarkan oleh syariat untuk kita berada di rumah. Makanya insya Allah, walaupun kita di rumah, syariat itu dan salah nih kalau kesimpulannya itu kita jangan berkecil hati, jangan bersedih hati. Kita tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah, tidak bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan Jumat seperti biasa. Ya. Itu aja yang saya sampaikan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau mau ngobrol-ngobrol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat pencerahan sedikit. Banyak artinya masih banyak yang harus disikapi dengan kondisi sekarang ini. Jadi kemarin kelihatannya ada pemberitaan dari PBNU. Oh, ini dah. Bisa. Apa itu? Sudah diponis pertama yang namanya sholat tarawih harus di rumah. Sepakat saya nggak apa-apa. Terus kalau sholat Jumat mungkin ditiadakan. Begitu yang satu ini yang namanya sholat itu diadakan. Padahal sebenarnya ada 3 hari raya yang perlu kita semarakan atau kita buktikan bahwa Jumat, terus ada Idul Adha, ada Idul Fitri. Jadi 3 hari raya ini kelihatannya yang memang jadi fondamen ukuran ini apa umat Islam dalam hal ini bermuamalah, bersosialisasi. Statement bahwa kalau bisa sholat Id di rumah, kalau pulang kampung setuju saya enggak apa-apa. Kita mesti kayak gini. Tapi kalau sholat Id itu gimana Pak D? Sebelumnya semalam saya cuma baru dengar saja bahwa proses ini sebenarnya saya cuma baru dengar tuh dari ada ungkapan aja cuma 50 hari pada saat besok, pada saat Idul Fitri insya Allah sudah selesai. Hadis-hadis mana yang menentukan bahwa 50 hari juga
bahwa zaman Rasulullah itu pernah ada 50 hari itu selesai dengan penyakit itu. Oke, jadi gini. Kita Kalau dulu masalah virus itu kan kita nggak bisa prediksi ya. Paling prediksi-prediksi menurut para pakar. Tapi kan validitasnya barangkali ya, artinya perlu juga dipertanyakan. Tidak bisa kita pegang. Bisa iya, bisa enggak. Nah, oleh karena itu, saya mengambil kaidah. Kaidah dalam fikih itu adalah kaidah usul fikih. Mencegah kerusakan lebih didahulukan ketimbang melakukan kebaikan. Sholat Id itu kebaikan. Tetapi kalau kebaikan itu kemudian harus berhadapan dengan yang bikin rusak kita, karena virus penyakit, makanya kita utamakan mencegah kerusakan itu. Kebaikan kita tunda dulu, kita kerjakan di rumah, ya. Kemudian itu juga tidak. Bisa aja di rumah sholat Id, umpamanya kayak kalau yang 2 orang di rumah kayak Musla sama istri, ya kan? Bisa di rumah berdua, halaman rumah lah, bukan sekitar bukan ya. Gitu ya, ekstrimah. Kan itu. Tapi kalau yang keluarganya kebanyakan, ya mungkin ada 5 orang kan nggak dilarang. Kan itu. Saya pikir bisa disiasati begitu. Cuma kendalanya bisa nggak khotbahnya kan gitu, kalau bisa baca khotbah baca kan bisa. Ya kalau hanya berdua kan nggak perlu pakai saudara-saudara, nggak perlu kan gitu ya. Cukup dengan kita hari ini hari raya ya umpamanya kan itu kayak ngobrol-ngobrol gitu. Tapi dalam bentuk khotbah mungkin ada syarat rukun yang dipenuhi. Nah itu kan. Insya Allah boleh Kak. Mudah-mudahan kita berdoa ya hari raya udah clear, udah Cepat berlalu. Amin. Amin. Ya nanti Pak De aja yang khotbah dari jauh. Oh, bisa nggak model begini khotbahnya? Oh Ya, ya. Pak De, Pak Asur. Kalau ceramah nggak bisa, kalau khotbah nggak bisa, karena sholat Id kan harus, ya kan. Kalau dalam pendapat ulama itu jarak antara satu makmum dan makmum lain maksimal itu 300 hasta. Kira 300 hasta berarti berapa itu? Satu hasta kira-kira 61 senti, setengah meter lebih lah. Kalau 300 hasta kira-kira 250 meter. 1/4 kilo. Jadi kalau 1/4 kilo kita berjamaah barangkali masih dibenarkan. Kan? Seperti di Mekah Madinah. Kita sholat di Masjidil Haram. Orang punya toko jaraknya 200 ke 300 meter. Iya, sholat di sana. Mereka sholat di depan toko kan bisa. Kan? Padahal nggak lihat imam, cuma dengar pakai mic. Kan? Kita bisa. Mudah-mudahan begitu. Tapi kalau jaraknya dari sini Bogor, Bekasi Bogor kan berapa kilo, ya kan? Pamulang nggak bisa. Pamulang, gitu kan? Ya, belum ketemu dari. Jadi artinya menyikapinya cukup ini aja ya. Sekarang ya mudah-mudahan ini selesai ya. Artinya depan itu kan perlu pemahaman yang cukup Pak De. Kalau nggak cukup, akibatnya ya mungkin ya tadi nggak khusyuk atau memang nggak siap. Padahal itu kan 3 hari raya yang umat Islam harus laksanakan. Ya apalagi gini, hari raya kan sholatnya sunnah, bukan wajib. Yang wajib aja Jumat bisa ditinggalin di masjid. Kan itu. Apalagi yang cuma hari raya yang sifatnya sunnah. Kan perbandingannya gitu. Jadi kalau wajib aja boleh ditinggal, dalam arti ditukar dengan sholat di rumah, apalagi yang sunnah hari raya gitu kan. Tapi sekali lagi mencegah keburukan atau mencegah kerusakan itu harus lebih diutamakan. Contoh ekstrim lah. Saya nggak bisa renang. Kemudian ada orang tenggelam di depan saya. Kalau saya mau nolongin adalah sebuah kebaikan. Tapi ketika saya nolong nyebur, kemudian saya tenggelam juga, saya rusak juga akhirnya kan itu. Nah, jadi
Maksudnya seperti itu. Jangan sampai merusak kita, diri kita, gara-gara kita kepengen sesuatu yang baik. Tapi berarti penyampaian dari PBNU sifatnya ini ya, pencegahan saja ya untuk sementara, artinya buat pembelajaran kita kan. Ya, begitu. Pada dalal. Di Pamulang masih bisa sholat nih. Apanya? Ini juga masih bisa di sini. Sholat Jumat, Masih. sholat hari biasa. Mas Dalal nih masih rajin. Ya, ya nggak Biar apa-apa. hidayah no belakang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu kan yang Di sini juga yang sebagian. rentan, katakan yang sudah zona-zona merah, Di sini juga masih ada. sebagian di sekitar Dalal mata. kelihatan di sini. Mudah-mudahan nggak Oh, nanya sampai Lebaran lah udah hilang lah. Amin. Sebelum Lebaran jadi kita bisa sholat bareng-bareng. Bisa